Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasif Ibnu Hasri, nomor induk mahasiswa 22114710 dari kelas 22 Informatika 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk menjadi calon asisten dosen sistem operasi. Langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu ceritakan motivasi menjadi asisten sistem operasi. Untuk motivasi saya mendaftar menjadi asisten operasi karena saya ingin mendapatkan pengalaman baru, bekerja secara tim, lalu untuk mendapatkan relasi, melatih public speaking saya, dan juga memahami mendalami tentang Linux. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, ceritakan eksplorasi tentang sistem operasi Linux dan materi praktikum yang dilakukan selama ini sampai sejauh apa. Saya sudah menyiapkan beberapa PowerPoint untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Yang pertama adalah praktikum pertama, perintah dasar sistem operasi Linux. Pada praktikum ini diharapkan mampu untuk menggunakan perintah-perintah dasar, mengenal format instruksi pada sistem operasi Linux, dan menggunakan utilitas dasar. Contoh beberapa perintah dasar yang dipelajari adalah ls, atau untuk melihat file atau direktori yang ada, calminia adalah melihat kalender, mcdir adalah membuat direktori, id adalah melihat identitas, hostname adalah melihat identitas mesin, rm adalah untuk menghapus file, dan ada beberapa lainnya. Lalu untuk praktikum yang kedua adalah operasi input-output. Instruksi atau komen yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program, yang selanjutnya disebut proses. Setiap kali instruksi diberikan, maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID proses. Proses dalam Linux selalu membutuhkan input dan menghasilkan suatu output. Pada praktikum 2 ini diharapkan mampu memahami konsep proses input-output dan reduction, memahami standar input-output dan error, dan memahami konsep dari pipe and filter. Lalu yang praktikum ketiga yaitu sistem file. Berikut adalah atribut dari file, yaitu tipe file untuk menentukan tipe dari file. Izin aplikasi untuk menentukan hak user terhadap file ini. Jumlah link untuk file ini. Pemilik atau owner adalah menentukan siapa pemilik file ini. Lalu grup adalah menentukan grup yang memiliki file ini. Jumlah karakter menentukan ukuran file dalam byte. Waktu pembuatan menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Nama file menentukan nama file yang dimaksud. Ada juga izin akses memiliki 3 bentuk operasi, yaitu pada file terjadi read, write, execute. Read untuk membaca, write untuk mengubah atau membuat, execute izin untuk menjalankan program. Lalu pada direktori ada read, write, dan execute. Read adalah untuk membaca daftar file dalam direktori, write adalah izin untuk mengubah atau membuat file di direktori, execute adalah izin untuk masuk ke direktori atau CD. Lalu praktikum selanjutnya adalah manajemen user dan group. Yang pertama adalah file /etc dan password. File /etc atau /password adalah file yang berisi daftar user yang dipisahkan dengan baris. Setiap baris berisi informasi mengenai username. Adalah nama user yang diketik saat login sistem. Password berisi password yang dienkripsi atau X bila pseudo password yang digunakan. Lalu user ID atau UID adalah bilangan numerik yang ekuivalen dengan username yang menjadi acuan sistem. Lalu ada juga grup ID atau GID, bilangan numerik yang ekuivalen dengan nama grup primer yang menjadi acuan sistem. Gcos adalah nama history. Kolom gcos bersifat opsional dan digunakan untuk menyimpan informasi tambahan seperti nama lengkap user. Home directory, path absolute untuk home directory dari user. Shell adalah program yang otomatis dijalankan bila user login berupa komen. Interpreter adalah biasanya disebut dengan shell. Lalu ada file /etc/group. File /etc/group adalah file yang berisi daftar grup yang dipisahkan per baris. Setiap baris terdiri dari 4 kolom yang berisi informasi mengenai grup name atau nama grup,
grup password bila diset menjadi user yang bukan bagian dari grup mengizinkan user yang bukan bagian dari grup lalu bergabung dalam grup dengan menggunakan perintah new group dan mengetikkan password. Jika lebih kecil dari X, maka shadow group password digunakan. Group ID adalah bilangan numerik yang ekuivalen dengan group name. Member list adalah daftar user yang menjadi milik grup. Lalu proses dan manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Setiap kali menggunakan utilitas sistem atau program aplikasi dari sel, satu atau lebih proses child akan dibuat oleh sel sesuai perintah yang diberikan. Setiap kali instruksi diberikan pada Linux shell, maka kernel akan menciptakan sebuah proses ID. Proses ini disebut juga dengan terminologi Unix sebagai sebuah job. Proses ID atau PID dimulai dari 0, yaitu proses init, kemudian diikuti dengan proses berikutnya. Lalu beberapa tipe proses adalah foreground proses yang diciptakan oleh pemakaian langsung pada terminal, interaktif atau dialog. Batch proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial satu persatu. Proses batch tidak diasosiasikan atau berinteraksi dengan terminal. Daemon proses yang menunggu permintaan request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Bila tidak request, maka program akan berada dalam kondisi idle atau tidak menggunakan waktu hitung CPU. Lalu ada mengirimkan sinyal. Mengirimkan sinyal adalah satu alat komunikasi antar proses, yaitu memberitahu proses yang sedang berjalan bahwa ada sesuatu yang harus dikendalikan. Berdasarkan sinyal yang dikirim ini, maka proses dapat berinteraksi dan administrator atau programmer dapat menentukan reaksi tersebut. Lalu ada mengontrol proses pada sel. Sel menyediakan fasilitas job control yang memungkinkan mengontrol beberapa job atau proses yang sedang berjalan pada waktu yang sama. Job bekerja pada foreground atau background. Pada foreground hanya diperuntukkan untuk satu job pada satu waktu. Job pada foreground akan mengontrol sel, menerima input dari keyboard, dan mengirimkan output ke layar. Lalu ada mengontrol proses lainnya. Perintah PS dapat digunakan untuk menunjukkan semua proses yang sedang berjalan dengan mesin, bukan hanya proses pada sel saat ini. Dengan format PS spasi min VAI atau PS spasi aux. Beberapa versi Unix mempunyai utilitas sistem yang disebut top yang menyediakan cara interaktif untuk memonitor aktivitas sistem. Statik secara detail dengan proses yang berjalan ditampilkan dan secara terus-menerus di-refresh. Proses ditampilkan secara terurut dari utilitas CPU. Lalu ada kunci yang berguna pada top adalah S untuk set update frekuensi, U untuk display proses dari satu user, K untuk kill proses dengan PID, quit key untuk quit. Utilitas untuk melakukan pengontrolan proses dapat ditemukan pada sistem Unix adalah perintah kill all. Perintah ini dapat menghentikan proses sesuai PID atau job number proses. Lanjut ke praktikum selanjutnya adalah pemrograman sel 1. Yang pertama adalah shell script. Shell script dibuat dengan editor teks ASC2 editor. Dan umumnya diberikan ekstensi .sh. Script selalu diawali dengan komentar yang dimulai dengan tanda pagar, disambung dengan tanda seru dan nama sel yang digunakan. Yang kedua adalah variabel. Variabel sel adalah variabel yang dapat mempunyai nilai berupa nilai string. Tata penulisan variabel adalah sebagai berikut. Nama underscore var sama dengan nilai underscore var. Variabel harus dimulai dengan alfabet, disusun dengan alfanumerik dan karakter lainnya. Variabel dapat dituliskan dengan huruf kecil atau huruf besar atau campuran keduanya. Sel membedakan huruf besar dan huruf kecil, case sensitif. Contoh, PPT sama dengan poltext, I sama dengan 5. 3. Membaca keyboard. Nilai variabel dapat diisi melalui keyboard stdn dengan instruksi read. Yang keempat adalah parameter. Sebuah program sel dapat mempunyai parameter sebanyak 9 buah dan direpresentasikan melalui variabel khusus, yaitu variabel logo uang, ada tanda seru, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
Nama program shell atau nama script direpresentasikan melalui variabel 0. Jumlah parameter dinyatakan sebagai logo uang pagar. Bila tidak memberikan parameter, maka nilai pagar adalah 0. Yang kelima adalah status exit. Setiap program setelah selesai dieksekusi akan memberikan informasi melalui variabel spesial. Indikasi yang diberikan adalah bila program berakhir dengan sukses sama dengan 0. Bila program berakhir dengan error, maka tidak sama dengan 0. Nilai dari status exit dapat dilihat melalui instruksi echo, logo uang, tanda tanya. Lalu yang keenam adalah konstruksi if. If akan mengeksekusi instruksi awal dan exit status dari instruksi tersebut akan menjadi kondisi. Bila 0 maka selanjutnya akan masuk ke dalam blok then. Bila tidak 0 maka alur program diteruskan setelah kunci kata V. Yang ketujuh adalah konstruksi if then else. Bila status exit tidak sama dengan 0 maka kondisi menjadi false dan instruksi setelah else akan dijalankan. Yang kedelapan ada instruksi tes. Yang kesembilan ada logical NN dan 2 cell level. Yang ke-10 adalah operator bilangan bulat untuk tes. Yang ke-11 adalah operator logical test level. Yang ke-12 adalah konstruksi if then else if. Yang ke-13 adalah hitungan aritmatika. Yang ke-14 adalah instruksi exit. Yang ke-15 adalah konstruksi case. Yang ke-16 adalah konstruksi for. Yang ke-17 adalah konstruksi while. Yang ke-18 adalah instruksi dummy. Dan yang terakhir adalah fungsi. Lanjut ke materi yang selanjutnya adalah bekerja dengan Python. Yang pertama adalah pengenalan Python. Python adalah bahasa pemrograman level tinggi yang interpreted mendukung Object Oriented Programming atau OOP dan memiliki sifat dynamic semantik. Yang kedua adalah persiapan instalasi Python. Langkah pertama adalah menyiapkan Python 3, yaitu dengan sudo apt update, lalu sudo apt spasi min y update. Yang ketiga adalah Python 3 spasi min v. Langkah selanjutnya adalah sudo apt install min y Python 3 min pip. Yang selanjutnya adalah sudo apt install min y build essential libs 1 dev libs ffi dev Python 3 min dev. Yang kedua adalah menyiapkan lingkungan virtual dengan sudo apt install spasi min y Python 3 min vnv, lalu make dir environment cd environment Python 3 min m vnv my environment atau nv, lalu ls my env, lalu selanjutnya adalah source my env/bin/activate. Yang ketiga adalah menciptakan program hello world. Yang pertama kita masuk dengan nama file hello.py, lalu kita ketikkan print hello world, lalu setelah itu kita keluar, lalu kita akan memanggilnya dengan Python hello.py. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu kritik atau saran atau pendapat tentang praktikum sistem operasi. Saya memiliki saran untuk setiap mahasiswa setelah melaksanakan praktikum diberi tugas untuk membuat video tentang praktikum yang dilakukan tadinya agar mereka dapat mempraktekkan secara langsung dan diupload di channel YouTube-nya agar mereka memiliki backup atau history materi yang telah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Saat mereka lupa tentang materi tersebut, mereka dapat membuka channel YouTube-nya dan melihat videonya tersebut. Lalu untuk nomor 4, jelaskan ketika Anda menjadi asisten praktikum lebih cocok masuk tipe yang mana. Saya lebih cocok masuk ke tipe yang pasif. Pada saat dosen mengajar di depan, saya akan di belakang dan membantu memandu jalannya praktikum hari itu. Dan saya akan mendatangi atau membantu mahasiswa yang kesulitan pada saat melaksanakan praktikum pada hari itu. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.